Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang kita hadir? Nihil, Pak. Ya. Sekarang anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik anak-anak, semoga setelah kalian menyanyikan lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa, menambah semangat kalian mencintai tanah air. Hari ini Bapak akan mereview pembelajaran kemarin. Pertemuan kemarin apa yang kalian pelajari? Saya Pak, perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial Pak. Apa saja pembelajaran yang dapat Anda dapatkan dari teks editorial minggu lalu? Saya Pak, Ya, silakan. fakta adalah pernyataan yang dapat dibuktikan, sedangkan opini adalah pendapat penulis Pak. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-cirinya, yaitu fakta berbasis data, opini bersifat penilaian. Benar sekali. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini tentang membuat artikel yang menarik dan informatif. Tujuan pembelajaran telah mengerjakan LPPD ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan pengerjaan artikel. 2. Menjelaskan struktur artikel dengan baik. 3. Mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel. 4. Menganalisis struktur artikel dalam teks yang diberikan. Belajar membuat artikel yang menarik dan informatif. Manfaat pembelajaran: melatih kemampuan berpikir kreatif, mengembangkan kreativitas dalam menulis, meningkatkan kemampuan menyampaikan informasi secara akurat, membentuk wawasan luas dan pekaan terhadap isu. Nanti Bapak akan menjelaskan pengertian struktur dan ciri artikel dengan bantuan video pembelajaran, dan setelah itu Bapak akan membagikan LPPD. Lalu kalian diminta berdiskusi dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan dalam LPPD yang diberikan, lalu presentasikan hasilnya di forum kelas. Baik, Pak. Baik anak-anak, saksikan video berikut mengetahui apa itu arti artikel. Kemerdekaan Bangsa Belanda. Mewakili rakyat pribumi, dalam artikelnya Ki Hajar Dewantara menyampaikan keberatan dan kritikan terhadap pesta perayaan 100 tahun kebebasan Belanda dari penjajahan Prancis yang harus dibiayai melalui penarikan uang terhadap rakyat pribumi. Perhatikan kutipan artikel berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda,
Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, terutama ialah kenyataan bahwa bangsa Englander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun. Tujuan artikel biasanya untuk menyampaikan gagasan, dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan agar dapat meyakinkan, mendidik, atau sekedar menghibur pembacanya. Artikel memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan artikel dengan jenis teks yang lainnya. Ciri tersebut antara lain, yang pertama, artikel bersifat faktual, artinya harus berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos yang belum tentu kebenarannya. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Tentu sebuah teks artikel harus memuat sejumlah informasi yang diharapkan mampu menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan yang subjektif. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisnya. Namun, pemikiran tersebut harus tetap dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori agar opini tersebut dapat diterima dengan baik oleh pembaca. Ciri yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk diterima pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmiah populer. Maksudnya, isi teks artikel harus sesuai dengan kaidah keilmiahan, hanya saja disampaikan dengan cara yang lebih santai, yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Kemudian ciri yang kelima, penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan ditulis secara sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isi. Baik anak-anak, apa yang kalian dapat dari menonton video tersebut? Saya, Pak. Artikel adalah tulisan atau karangan yang berisi gagasan mengenai suatu topik tertentu yang bertujuan memberikan informasi atau mengaruhi pembaca. Diduplikasikan di media cetak maupun elektronik, Pak. Benar sekali. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Dalam artikel terdapat fakta dan opini, Pak. Benar sekali. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ya. Terdapat beberapa ciri artikel yang wajib kita ketahui seperti faktual, informatif, lugas, dan sistematis. Benar sekali. Ada lagi? Saya, Silakan. Struktur artikel terdiri dari tesis atau pengenalan isu, argumentasi dan pertanyaan, ulang pendapat. Baik anak-anak, kita akan bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi menganalisis kualitas artikel dari contoh yang diberikan. Apakah kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing? Sudah. Baik, Bapak akan membagikan LKPD untuk kalian diskusikan dalam kelompok, lalu tulis hasil diskusi dalam LKPD dan dipresentasikan nanti di forum kelas. Baik. Baik, silakan dilanjut mengerjakan LKPD-nya, nanti dipresentasikan hasilnya di forum kelas. Baik, Pak. Baik,
Baik, silakan dilanjut mengerjakan LKPD-nya, nanti dipresentasikan hasilnya di forum kelas. Baik, Pak. Apa yang kalian dapatkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Terdapat isu utama dalam artikel yang kami baca dalam LKPD, Pak. Apa hasil diskusi kalian? Kami menemukan tesis, argumen, dan pernyataan ulang dalam artikel yang kami baca dalam LKPD, Pak. Baik anak-anak, waktu diskusi yang telah habis, silakan presentasikan hasilnya di forum kelas. Dan kelompok lain boleh menanggapi. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami dari kelompok 1 menemukan tesis atau pengenalan isu dalam artikel, yaitu pada kalimat kemacetan adalah permasalahan utama di kota besar. Jumlah kendaraan pribadi meningkat, transportasi umum menjadi solusi yang perlu didorong. Benar sekali. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami sependapat dengan kelompok 1, Pak. Kami menemukan argumentasi dalam artikel, yaitu pada kalimat transportasi umum mengurangi kendaraan pribadi. Data Kemenhub 60% kemacetan disebabkan kendaraan pribadi. Transportasi umum lebih ramah lingkungan. Pendapat warga, transportasi umum kini lebih nyaman. Atau opini, pemerintah meningkatkan kualitas layanan atau halte armada integrasi antar moda. Benar sekali. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Kami sependapat dengan kelompok 2, Pak. Kami menemukan pernyataan ulang pendapat dalam artikel, yaitu pada kalimat transportasi umum merupakan langkah penting mengurangi kemacetan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama meningkatkan penggunaannya. Benar sekali. Bagaimana kelompok lain? Tanggapannya silakan. Saya, Pak. Kami sependapat dengan kelompok 3, Pak. Kami juga menemukan fakta dan opini dalam artikel tersebut. Fakta yaitu 1. Data Kementerian Perhubungan menunjukkan lebih dari 60% kemacetan disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. 2. Jumlah kendaraan pribadi terus meningkat setiap tahun. 3. Pemerintah telah meningkatkan kualitas layanan transportasi umum seperti menambah armada dan memperbaiki halte. Opini yaitu 1. Banyak warga berpendapat bahwa transportasi umum kini lebih hemat. 2. Penggunaan transportasi umum merupakan solusi penting untuk mengurangi kemacetan. Dan 3. Yaitu transportasi umum lebih ramah lingkungan. Meskipun berdasarkan fakta, ini disampaikan sebagai pendapat. Baik, semua sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Pelajaran apa yang kalian dapat diambil dari pelajaran hari ini? Saya, Pak. Struktur artikel berupa tesis, argumen, dan pernyataan ulang yang di dalamnya menjelaskan gagasan dengan kreatif dan menarik. Jadi, silakan. Saya, Pak. Ya, Fakta dan opini terdapat dalam artikel untuk menjelaskan gagasan. benar sekali. Pelajaran kita hari ini tentang mempelajari artikel sangat bermanfaat bagi kalian, melatih kemampuan berpikir kreatif, mengembangkan kreativitas dan menulis, meningkatkan kemampuan menyampaikan informasi secara akurat dan membentuk wawasan luas, dan kepekaan terhadap isu sosial. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Sangat senang, Pak. Silakan nanti di rumah menulis satu paragraf artikel bertema pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Kita adakan evaluasi untuk mengetahui kemampuan kalian tentang artikel. Silakan klik link evaluasi dalam grup WA kelas. Baik, Pak. Baik, evaluasi sudah dilaksanakan. Kita akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.